Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info ASN. Kali ini, Info ASN akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban tes BUMN tahun 2025 materi Learning Agility. Berdasarkan pengalaman peserta pada simulasi tes yang sudah dilakukan kemarin. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Pertama, kita bahas apa itu Learning Agility. Learning Agility adalah tes yang bertujuan untuk menilai kemampuan peserta yang berkaitan dengan ketangkasan, kegesitan, kelincahan, dan kecerdasan otak maupun mental dalam menghadapi suatu permasalahan. Setelah kita tahu apa itu tes Learning Agility, langsung saja kita ke contoh prediksi soalnya. Soal nomor 1. Ketika dihadapkan pada tugas yang belum saya kuasai, sikap saya adalah A. Saya senang mencoba hal baru, walaupun saya belum tahu banyak tentangnya. B. Saya lebih suka menghindari tugas yang belum saya kuasai agar tidak membuat kesalahan. Meskipun berada di luar zona nyaman, kita harus selalu menekankan pada kemauan untuk belajar dan mencoba hal baru. Di mana untuk opsi A menunjukkan keberanian menghadapi tantangan dan keingintahuan yang tinggi. Sedangkan untuk opsi B mencerminkan ada ketakutan untuk gagal, yang justru ketakutan gagal tersebut akan menghambat pada kemampuan berkembang dan pembelajaran. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 adalah A. Saya senang mencoba hal baru, walaupun saya belum tahu banyak tentangnya. Lanjut ke soal nomor 2. Jika saya mendapat masukan atau kritik dari atasan, maka A. Saya akan mempertimbangkan masukan tersebut dan berusaha memperbaiki diri. B. Saya lebih suka mempertahankan cara kerja saya jika menurut saya sudah benar. Sikap yang baik dalam menerima kritik adalah menganggap kritik sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Pada opsi A, mencerminkan sikap terbuka dan reflektif terhadap kritikan yang diberikan. Opsi B menunjukkan sifat yang defensif, yang justru akan menghambat pertumbuhan profesionalitas kerja. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah A. Saya akan mempertimbangkan masukan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos tes BUMN, CPNS, P3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Saat diberi tanggung jawab baru di luar peran saya saat ini adalah A. Saya lebih suka tetap di peran saya sekarang karena sudah terbiasa. B. Saya senang karena itu memberi saya kesempatan untuk berkembang.
Salah satu ciri utama dari learning agility adalah kesediaan untuk berkembang melalui pengalaman-pengalaman baru yang didapat. Pada opsi A, menunjukkan keengganan atau ketidakmauan untuk berubah. Sedangkan untuk opsi B, menunjukkan semangat untuk belajar dan bertumbuh. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah B. Saya senang, karena itu memberi saya kesempatan untuk berkembang. Soal nomor 4. Ketika proyek yang saya jalankan gagal mencapai target, maka A. Saya lebih suka melupakan proyek itu dan fokus ke pekerjaan berikutnya. B. Saya akan menganalisis penyebabnya dan mencari cara agar tidak terulang. Dalam menghadapi kegagalan, sikap yang tepat adalah bertanggung jawab terhadap seluruh resiko yang diterima dan selalu mau untuk mengevaluasi diri agar bisa senantiasa belajar menjadi lebih baik dari pengalaman yang didapatkan. Pada opsi A, menunjukkan kecenderungan untuk menghindari kegagalan dan tidak mau berbenah atau mengevaluasi diri. Pada opsi B, menunjukkan sikap reflektif dan pembelajar terhadap kegagalan yang terjadi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Saya akan menganalisis penyebabnya dan mencari cara agar tidak terulang. Soal nomor 5. Dalam bekerja sama dengan tim dari latar belakang yang berbeda, maka A. Saya senang belajar dari sudut pandang mereka yang berbeda. B. Saya lebih suka bekerja dengan orang yang memiliki pola pikir yang sama dengan saya. Bekerja sama dalam tim menuntut keterbukaan untuk dapat menerima latar belakang atau pola pikir yang berbeda dari setiap anggota tim. Yang terpenting adalah dari perbedaan tersebut bertujuan pada satu hal, yakni tercapainya suatu tujuan bersama. Pada opsi A, mencerminkan keterbukaan terhadap pengalaman dan perspektif baru yang diberikan dari anggota tim, meskipun didapat dari tim lain ataupun anggota yang berada dalam satu tim. Kemudian dari opsi B, mencerminkan kenyamanan dalam homogenitas yang dapat menghambat pembelajaran dan kemampuan untuk berkembang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah A. Saya senang belajar dari sudut pandang mereka yang berbeda. Soal nomor 6. Dalam menghadapi tugas yang sangat baru dan rumit, saya biasanya A. Saya lebih suka menunggu petunjuk lebih lanjut dari atasan sebelum mengambil langkah apapun. B. Saya akan berusaha mencari tahu sendiri dan belajar dari berbagai sumber agar bisa menyelesaikan tugas tersebut. Dalam menghadapi kondisi tersebut, diperlukan inisiatif, kemauan, serta kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan baru yang muncul. Pada opsi A, dapat kita ketahui
menunjukkan sikap yang lebih pasif dan menunggu instruksi, di mana hal tersebut kurang mencerminkan prinsip learning agility. Dari opsi B menunjukkan sikap yang proaktif dan mandiri, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Saya akan berusaha mencari tahu sendiri dan belajar dari berbagai sumber agar bisa menyelesaikan tugas tersebut. Soal nomor 7. Ketika mendapatkan kritik yang membangun, A. Saya senang menerima kritik tersebut karena itu membantu saya berkembang. B. Saya lebih suka mengabaikan kritik karena merasa sudah cukup baik. Dalam menghadapi kondisi tersebut, sikap yang baik adalah menerima kritik dan menganggap kritik sebagai peluang untuk belajar dan terus memperbaiki diri menjadi lebih baik ke depannya. Pada opsi A ini menunjukkan sikap yang terbuka dan mau berkembang menjadi lebih baik. Sedangkan untuk opsi B menunjukkan sikap yang defensif yang bisa menghambat kemajuan dan perkembangan diri. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah A. Saya senang menerima kritik tersebut karena itu membantu saya berkembang. Soal nomor 8. Dalam sebuah proyek, saya dihadapkan pada perubahan mendadak dari atasan mengenai target dan cara kerja. Padahal saya sudah menyusun rencana secara matang. Dalam situasi seperti itu, maka A. Saya akan menyesuaikan strategi kerja saya, meskipun awalnya saya tidak sepakat dengan perubahan tersebut. B. Saya lebih suka mempertahankan rencana awal saya, karena merasa itu yang paling masuk akal dan efisien. Dalam menghadapi kondisi tersebut, kemampuan kita untuk berpikir secara responsif dan cepat beradaptasi sangat diperlukan. Selain itu, kita juga harus dapat berpikir secara jernih dalam menghadapi tekanan akibat perubahan yang mendadak tersebut. Pada opsi A, kita ketahui bahwa opsi A menunjukkan sikap fleksibilitas, strategis, dan penerimaan terhadap dinamika atau perubahan rencana yang terjadi. Pada opsi B, menggambarkan fiksasi terhadap rencana pribadi, tidak mencerminkan ketanggapan dalam beradaptasi terhadap perubahan yang bisa saja terjadi secara mendadak. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Saya akan menyesuaikan strategi kerja saya, meskipun awalnya saya tidak sepakat dengan perubahan tersebut. Soal nomor 9. Dalam memimpin tim yang kurang berpengalaman, A. Saya akan mengarahkan secara ketat agar mereka tidak melakukan kesalahan fatal. B. Saya lebih suka mendorong mereka mencoba terlebih dahulu dan belajar dari kesalahan mereka. Sebagai seorang pemimpin, sikap yang sebaiknya dilakukan adalah membantu untuk mensupport timnya untuk belajar melalui eksplorasi maupun pengalaman secara langsung yang ditemui di lapangan. Pada opsi B,
menunjukkan efisiensi jangka pendek, tapi membatasi potensi pembelajaran dalam tim. Pada opsi B, menunjukkan bahwa pemimpin adalah seorang yang pembelajar, yang memberi ruang untuk berkembang, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Saya lebih suka mendorong mereka untuk mencoba terlebih dahulu dan belajar dari kesalahan mereka. Soal nomor 10. Dalam mengikuti pelatihan yang materinya sangat jauh dari bidang saya A. Saya senang mengeksplorasi kemungkinan baru dan mencari koneksi antar ilmu meski belum terlihat manfaatnya secara langsung. B. Saya lebih suka hanya fokus pada pelatihan yang relevan langsung dengan pekerjaan saya saat ini. Dalam hal ini, kita harus memiliki keterbukaan, minat untuk terus belajar hal-hal baru, menangkap nilai-nilai pelajaran dari luar yang sebelumnya belum kita dapatkan, agar bisa kita aplikasikan dalam pekerjaan sesuai dengan bidang kita. Pada opsi A, menunjukkan minat untuk belajar dan eksploratif terhadap hal-hal baru, di mana hal tersebut adalah kunci dari agility jangka panjang. Opsi B mencerminkan pola pikir yang sempit dan berbasis pada efisiensi semata, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Saya senang mengeksplorasi kemungkinan baru dan mencari koneksi antar ilmu meski belum terlihat manfaatnya secara langsung. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Ketika saya diminta mengerjakan tugas yang tidak jelas arahnya dan minim panduan, maka A. Saya akan mencoba menyusun pendekatan sendiri sambil belajar dari referensi atau bertanya ke orang lain. B. Saya lebih suka menunggu instruksi lebih jelas karena khawatir melakukan kesalahan besar. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.